Oke, karena ada tugas dari Pak Akrom, jadi kali ini saya akan membahas mengenai manajemen dana pensiun. Oke, jadi topik pertama yang akan kita bahas adalah pengertian si dana pensiun itu sendiri. Nah, pengertian dana pensiun kita ambil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, di mana pengertian dana pensiun itu sendiri adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan suatu program yang menjanjikan suatu manfaat pensiun. Jadi bisa dikatakan bahwa dana pensiun ini itu bisa disebut sebagai manfaat pensiun. Atau pengertian yang lebih gampangnya lagi, jadi dana pensiun itu adalah sebuah dana yang diambil dari suatu penghasilan suatu karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dan kemudian dana tersebut akan dikembalikan dalam bentuk dana pensiun. Dan biasanya akan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan mengadakan program pensiun. Nah ini itu dibagi menjadi dua, yaitu bagi si pemberi kerja dan penerima kerja. Dan si pemberi kerja itu dibedakan lagi menjadi 3, yaitu kewajiban moral, itu supaya si perusahaan ini sendiri bisa memberikan rasa aman ke karyawannya sendiri. Yang kedua itu loyalitas, supaya si karyawannya ini mempunyai rasa loyalitas dan dedikasi ke perusahaannya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah kompetisi pasar tenaga kerja, jadi supaya si perusahaannya itu mempunyai daya saing dan nilai yang lebih dari si pesaingnya yang lain. Dan yang kedua itu adalah si bagi karyawan atau penerima kerja. Jadi ada 2. Yang pertama itu rasa aman terhadap masa yang akan datang. Dan yang kedua itu adalah kompensasi yang lebih baik karena karyawan itu mempunyai tambahan kompensasi. Jadi yang ketiga kita akan membahas mengenai jenis-jenis pensiun. Jenis pensiun itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun tunda, dan pensiun cacat. Jadi yang pertama itu ada pensiun normal. Pensiun normal itu adalah pensiun yang diberikan kepada karyawan karena usianya itu telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Biasa di Indonesia itu rata-rata umur pensiunnya itu adalah 55 tahun sampai 60 tahun. Dan yang kedua itu adalah pensiun dipercepat. Nah, jadi pensiun yang dipercepat itu adalah pensiun yang dilakukan apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan. Ataupun bisa jadi si karyawannya sakit, jadi itu namanya pensiun dipercepat. Biasanya itu terjadi secara dadakan atau karena peristiwa yang tidak terduga. Dan yang ketiga itu ada pensiun ditunda. Pensiun ditunda itu adalah pensiun yang diminta sendiri oleh karyawannya sendiri, meskipun usianya itu belum masuk ke usia pensiun. Karyawan tersebut berhenti bekerja, tetapi dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja akan keluar pada saat umurnya si karyawan ini telah mencapai usia pensiun. Dan yang terakhir itu adalah pensiun cacat, di mana pensiun cacat ini bakal diberikan kepada karyawan yang telah mengalami kecelakaan dan dianggap tidak bisa lagi bekerja seperti awal, di mana si umur karyawannya ini itu masih belum mencapai usia pensiun. Jadi kita akan bahas mengenai program pensiun. Jadi dalam manajemen dana pensiun itu sendiri juga ada programnya. Jadi program pensiun itu adalah suatu program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam program pensiun menurut perhitungannya. Yang pertama itu ada PPMP. PPMP itu adalah suatu program pensiun manfaat pasti, di mana besarnya uang pensiun ini itu ditentukan dari suatu masa kerja kita dan besarnya penghasilan kita. PPMP ini juga bisa untuk mencari besarnya manfaat. Jadi ada 4 rumus. Yang pertama itu ada Final Earning Pension Plan. Itu rumusnya 2,5% dikali past service dikali final earnings. Dan yang kedua itu ada Final Average Earnings. Jadi 2,5% dikali past service dikali final average earnings. Dan yang ketiga itu ada Career Average Earning, di mana 2,5% dikali past service dikali Career Average Earnings. Dan yang keempat itu ada Flat Benefit. Jadi rumusnya itu adalah besar pensiun per bulan dikali lama masa kerja kita. Oke, jadi saya akan memberikan contoh soal perhitungan mengenai Earning Pension Plan. Jadi misalkan peserta menerima pensiun sebesar 2,5% dan gaji pada saat dia mencapai usia pensiunnya itu adalah 5 juta rupiah.
dan dia memiliki masa kerja 30 tahun. Jadi rumus sebelumnya itu kan 2,5% dikali pas service dikali final earnings. Berarti 2,5% dikali 30 tahun dikali 5 juta rupiah. Nah, jadi kalau dikaliin semua itu hasilnya jadi 3.750.000 per bulan. Jadi selain PPMP, kita juga ada PPIP. PPIP itu adalah suatu program pensiun iuran pasti. Jadi adalah suatu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran yang akan dibayarkan oleh suatu pekerja dan perusahaan. Biasa langsung dipotong dari suatu gaji pekerja dan langsung disetor ke dana pensiun. Habis itu baru kita menghitung manfaat pensiun yang akan diterima oleh si pekerja ini sendiri. Program ini itu juga terdiri dari 3, yaitu money purchase plan, profit sharing plan, dan saving plan. Menentukan besarnya manfaat. Yang pertama itu ada money purchase plan. Itu menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh karyawan dan si pemberi kerja. Dan yang kedua itu ada profit sharing plan. Jadi 25% dari laba kotor yang setelah dipotong dari cadangan. Terus yang ketiga itu ada saving plan. Itu jadi karyawan yang menentukan jumlahnya iuran yang akan dibayar. Oke, jadi begitulah penjelasan saya mengenai manajemen dana pensiun. Sekian dan terima kasih.